Hai teman-teman YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Cynthia Primasari dengan NIM 2105526012. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tikubang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari jurusan S1 Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah mengenai audit sumber daya manusia dalam rangka memenuhi tugas untuk ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022 dan 2023 dalam mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya guys. Untuk ruang lingkup dari materi audit sumber daya manusia itu sendiri, yang pertama perolehan sumber daya manusia, yang kedua tentang pengelolaan sumber daya manusia, dan yang ketiga pemutusan hubungan kerja. Untuk perolehan sumber daya manusia sendiri itu, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia, tentang rekrutmen, dan tentang seleksi dan penempatan. Lalu untuk pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri ada pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat kompensasi dan balas jasa, dan yang kelima tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada kepuasan kerja karyawan. Lalu untuk ruang lingkup yang ketiga tentang pemutusan sumber daya manusia itu sendiri, di sini akan dibahas tentang audit atas pengurangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang audit perolehan dalam sumber daya manusia. Yang pertama tadi telah dijelaskan ada perencanaan SDM, yang kedua tentang rekrutmen, dan yang ketiga seleksi penempatan. Nah, pada perencanaan sumber daya manusia ini, arti dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri yaitu merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, yaitu kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Dan menjadikan sumber daya manusia itu sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi ini untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Dan menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberikan kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Dan berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan sumber daya manusia secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan itu harus dirancang secara tepat dalam perencanaan tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM, dan Departemen SDM itu sendiri sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Nah, para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Nah, oleh karena itu harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Dalam tahapan proses perencanaan SDM diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan.
Nah, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, organisasi bisnis saat ini itu harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Nah, untuk memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusulan tanpa mengorbankan kualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus meminimalisir operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value added activity yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Nah, hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini ada tabel mengenai kemitraan manajer lini dan departemen SDM dalam perencanaan SDM-nya. Tugas dari manajer lini itu sendiri yaitu mengidentifikasi kebutuhan SDM pada setiap divisi atau departemen, dan yang kedua, membahas informasi perencanaan sumber daya manusia dengan para ahli SDM. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana departemen. Yang keempat, mengawasi rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Nah, yang kelima yaitu mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana SDM-nya. Lalu untuk departemen SDM itu sendiri tugasnya yaitu turut serta dalam proses perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi SDM. Yang ketiga, merancang sistem dan perencanaan SDM. Yang keempat, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM. Dan yang kelima yaitu menerapkan rencana SDM yang telah disetujui oleh manajemen puncak. Nah, setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi, standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Nah, tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Nah, penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang pekerjaan yang ada saat ini, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Nah, untuk keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Nah, tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM yang dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, pengaruh pemerintah, yang kedua, kondisi perekonomian, yang ketiga, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang keempat, posisi tenaga kerja dan pola kerja. Nah, hal ini itu harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan baik dari kuantitas maupun kualitasnya dan tidak melanggar peraturan hukum yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini.
Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencapaian SDM, yaitu antara lain lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, dan yang keempat lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Nah, hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, program-program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberikan kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM yaitu menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian perusahaan secara keseluruhan melalui penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Dan yang kedua, tujuannya yaitu menjamin ketersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan yang ada yang mempertanggungjawabkan dan mengerjakannya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Dan yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Tujuan yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Dan yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Nah, itu tadi disebutkan tentang tujuan perusahaan secara keseluruhan, dan sekarang kita akan menganalisis tentang manfaat dari perencanaan SDM itu meliputi perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Dan yang kedua, manfaat dari perencanaan SDM itu dapat meningkatkan efektivitas kerja, dan perencanaan SDM juga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang keempat, manfaatnya yaitu tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan manfaat yang kelima yaitu menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Untuk dari perencanaan dalam audit perolehan SDM yang kedua, yang pertama tadi telah dijelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia, dan selanjutnya kita akan menuju ke audit tentang rekrutmen sumber daya manusia. Nah, rekrutmen itu meliputi upaya pencarian seluruh calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Nah, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Lalu kegiatan kunci yang kedua yaitu terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu yang berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Lalu yang kelima yaitu mendapatkan sejumlah pool atau calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Lalu kegiatan yang keenam yaitu mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Lalu selanjutnya yaitu melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen itu sendiri juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan, atau istilahnya itu tidak boleh diskriminatif.
Dan setiap pelaksanaan rekrutmen itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Nah, yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, yang ketiga, spesifikasi pekerjaan. Lalu yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Lalu prinsip yang ketiga yang harus ada dalam pelaksanaan rekrutmen yaitu harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau harus dengan prinsip ekonomis. Dan yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, rekrutmen itu harus fleksibilitas. Dan yang keenam, rekrutmen harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang dalam audit dalam audit perolehan sumber daya manusia, yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia yang telah dijelaskan pada awal presentasi, dan sebelum ini juga telah dijelaskan tentang rekrutmen, dan sekarang kita menuju ke seleksi dan penempatan. Dalam seleksi itu sendiri adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement itu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang dipegangnya. Dan seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat pula. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan, dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesuksesan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dalam pelaksanaan seleksi itu menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi itu merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria-kriteria seleksi. Nah, beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan khusus dari seleksi yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah diterapkan. Dan yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan yaitu SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, mengevaluasi, memperkerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, tujuannya memperlakukan pelamar secara adil dan atau disebut dengan tidak diskriminatif. Dan yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, dalam materi seleksi dan penempatannya ini, tugas dari manajer lini dan departemen SDM yaitu manajer lini menyediakan daftar permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Lalu tugas yang kedua yaitu berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya. Dan yang ketiga, melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan. Dan yang keempat, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen SDM. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu terpilih.
Lalu untuk Departemen SDM itu sendiri dalam proses seleksi, Departemen SDM yaitu melakukan atau menyediakan penerimaan awal pekerjaan, melakukan penyaringan wawancara awal, mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada para manajer lini untuk menyeleksi akhir, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Nah, kemitraan antara manajer lini dan Departemen SDM ini itu merupakan proses seleksi yang efektif dan harus berjalan secara akurat. Artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua yaitu adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Dan yang ketiga meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan memperoleh manfaat sebagai sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu audit pengelolaan SDM. Setelah tadi dijelaskan tentang audit perolehan SDM, yang pertama ada perencanaan SDM, yang kedua ada rekrutmen, dan yang ketiga ada seleksi dan penempatan. Nah, di sini kita akan memasuki materi ruang lingkup yang kedua yaitu tentang audit pengelolaan SDM. Dan tentang audit pengelolaan SDM tadi sudah saya sebutkan apa saja yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini saya akan menyebutkan kembali apa saja yang akan kita bahas untuk kedepannya, yaitu tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, dan yang kedua perencanaan dan pengembangan karir, yang ketiga yaitu penilaian kinerja, yang keempat kompensasi dan balas jasa, yang kelima keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang keenam yaitu kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk audit pengelolaan SDM itu sendiri, bagi yang belum paham tentang apa sih pengelolaan SDM itu sendiri, di sini saya akan menerangkan apa audit pengelolaan SDM, yaitu menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan atau involvement. Nah, secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. George and Weimarskirts menyatakan, if management is not prepared to give employee control over their activity, freedom to make important decisions, and responsibility for their action forever, they should put this to make important decisions and responsibility for their action. They should put this idea back on the self. Yang artinya yaitu pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dan dari sudut pandang manajer, pemberdayaan SDM merupakan proses pemberian kesempatan kepada SDM untuk kemampuan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, sementara jika ditinjau dari sudut pandang karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya sendiri agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM itu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Itu tadi yaitu latar belakang tentang audit pengelolaan SDM itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, pelatihan ini menekankan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini.
Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Nah, kalau pelatihan itu menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM. Nah, untuk pengembangan SDM itu sendiri menekankan pada peningkatan kinerja. Jadi, harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu dan selanjutnya harus juga dilakukan pengembangan pada karyawan. Nah, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Nah, untuk identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian perusahaan. Dan yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk penilaian. Maksud saya untuk pelatihan. Dan yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus dan meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Jadi pelatihan itu tidak hanya dilakukan pada saat awal, tetapi dilakukan juga secara kontinu. Nah, yang keempat yaitu menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, suatu program pelatihan yang baik itu harus meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat bagi karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Nah, yang keempat ini penting sekali ya. Dan yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Nah, sedangkan efektivitas dari program pelatihan dan pencapaian tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama validitas pelatihan, yang kedua transfer ilmu pengetahuan, dan yang ketiga validitas interorganisasional. Nah, apa sih itu validitas pelatihan? Yaitu apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Nah, untuk transfer ilmu pengetahuan itu sendiri, apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga yaitu tadi validitas interorganisasional. Itu maksudnya yaitu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lainnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Tadi kita telah membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam audit pengelolaan sumber daya manusia langkah yang kedua yaitu mengaudit perencanaan dan pengembangan karirnya. Untuk pengertian dari karir itu sendiri adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Nah, tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang.
Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama persamaan karir atau career equity, yang kedua kepedulian atasan atau supervisory concern, yang ketiga kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity, yang keempat minat karyawan atau employee interest, dan yang kelima yaitu kepuasan karir atau career satisfaction. Untuk persamaan, maksud dari persamaan karir atau career equity itu sendiri yaitu maksudnya karyawan itu menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Dan apa sih hubungan, dan yang kedua tadi saya sebutkan tentang kepedulian atasan atau supervisory concern. Apa sih maksudnya tentang kepedulian atasan dengan kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karirnya? Tentu berhubungan karena karyawan itu menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Lalu yang ketiga tadi ada kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness opportunity. Maksudnya yaitu karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Dan yang keempat yaitu minat karyawan atau employee interest. Karyawan dari dalam diri karyawan itu sendiri itu memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Dan yang kelima yaitu tentang kepuasan karir atau career satisfaction. Maksudnya adalah tingkat kepuasan karir karyawan itu berbeda-beda juga tergantung pada berbagai faktor, antara lain dari usianya, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan bisa juga yang lainnya. Nah, untuk menanggapi hal ini, fungsi SDM itu harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan, karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat mendorong peningkatan kepuasan karyawan dan tercapainya efektivitas perusahaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir itu tadi yaitu untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Nah, program perusahaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini itu dapat berjalan secara efektif. Dan ketiga hal tersebut adalah yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dalam perencanaan SDM. Lalu yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga yaitu tentang kebutuhan karyawan. Nah, pada tabel ini akan dijelaskan secara terperinci tujuan dan manfaat pengembangan karir. Tujuannya yaitu yang pertama menyelaraskan strategi dan SDM yang dimiliki perusahaan, atau dengan uraian membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, atau bahasa uraiannya yaitu membantu dalam menyediakan bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang kosong. Dan tujuan yang ketiga yaitu mendukung keberagaman tenaga kerja atau membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan itu berasal dari berbagai latar belakang. Lalu yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Yang dimaksud dengan menurunkan perputaran karyawan itu sendiri meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Lalu tujuan yang kelima yaitu mendorong munculnya potensi karyawan.
mendorong karyawan untuk lebih efektif dalam menggunakan kemampuannya. Lalu tujuan yang keenam yaitu meningkatkan perkembangan pribadi. Meningkatkan perkembangan pribadi atau dimaksud dengan mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu tujuan yang ketujuh yaitu mengurangi ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya. Maka menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan dirinya sendiri, dan menyadari bahwa Departemen SDM bukanlah yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Lalu yang tujuan yang ke-8 yaitu memuaskan kebutuhan karyawan atau adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhi kebutuhan harga diri karyawan, mendorong tercapainya kepuasan karyawan tersebut. Lalu yang ke-9, membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini itu telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Nah, di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu yang informasi yang kedua yaitu menjelaskan mengapa seseorang tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu, dan yang ketiga mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan pengembangan karir. Lalu yang ketiga tentang audit pengelolaan sumber daya manusia yaitu ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerja itu sendiri pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Untuk kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk, salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Nah, untuk penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Lalu untuk penilaian kinerja, model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar melaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, untuk penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan, dan yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor, sehingga setiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Lalu yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara
terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Lalu yang kelima yaitu menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Nah, mengingat begitu pentingnya peran penilaian kerja dalam suatu perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja itu harus berjalan secara adil dan wajar atau fair bagi setiap karyawan, dan serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Lalu audit pengelolaan SDM, yang pertama kita telah membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Dan yang ketiga, kita sudah membahas tentang penilaian kinerja. Lalu selanjutnya untuk sekarang kita akan membahas tentang kompensasi dan balas jasa. Kompensasi dan balas jasa yang pertama yaitu kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan pada bisnis perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, untuk perputaran karyawan dan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Sementara tujuan dan pemberian upah dari pemberian upah dan gaji yaitu menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan itu harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan, dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan bayaran kompensasi tersebut. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Lalu yang ketiga yaitu merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang maksudnya adalah kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajemen memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu tujuan pemberian gaji dan upah yang kelima yaitu meningkatkan stabilitas karyawan. Nah, maksudnya adalah kompensasi yang mencapai keadilan baik internal maupun eksternal, konsisten dan kompetitif, dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Lalu tujuan yang keenam yaitu meningkatkan disiplin karyawan. Nah, kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan akan memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun non-fisik. Lalu tujuan yang ketujuh yaitu mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lalu tujuan yang kedelapan yaitu menghindari intervensi permintaan dengan kompensasi yang memadai. Tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Nah, selanjutnya yaitu tentang yang kelima setelah kompensasi dan balas jasa
Sebelum itu, saya akan menjelaskan lagi tentang kompensasi dan balas jasa. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Nah, standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dan terpenuhnya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, yaitu menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Nah, untuk hasil survei upah dan gaji yaitu menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan yaitu menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita membahas tentang kompensasi dan balas jasa, selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, yaitu fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Nah, perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Nah, kondisi fisiologis fisik ini merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, yang kedua penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, yang ketiga kehidupan kerja yang berkualitas rendah, yang keempat stres pekerjaan, dan yang kelima yaitu kelelahan bekerja. Gangguan-gangguan yang tadi telah saya sebutkan selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Program keselamatan dan kesehatan kerja itu harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Maka sebelum program ini ditetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Nah, setelah diketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua mengendalikan stres dan kelelahan kerja, yang ketiga mengembangkan kebijakan kesehatan kerja, dan yang keempat menciptakan program kebugaran. Nah, untuk pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja,
bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu tentang tingkat insiden. Tingkat insiden itu merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Yang kedua ada frekuensi insiden, yaitu menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan kerja tertentu. Dan yang ketiga ada tingkat emergensi, itu menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Lalu yang keempat ada pengendalian kecelakaan. Yang dimaksud dengan pengendalian kecelakaan yaitu bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Nah, lingkungan kerja yang tidak sehat itu sendiri seperti menempatkan penjaga rambu-rambu di dekat mesin. Yang kedua, menyediakan pegangan pada tangga. Maksudnya pengendalian kecelakaan itu ada seperti menempatkan atau rambu-rambu di dekat mesin. Yang kedua, menyediakan pegangan pada tangga. Yang ketiga, kacamata dan helm pelindung. Yang ketiga, adanya lampu peringatan. Yang kelima, fasilitas pengamanan dan peralatan yang berbahaya. Yang keenam, penghentian pekerjaan secara otomatis. Dan yang ketujuh, mekanisme perbaikan diri. Selanjutnya ada ergonomics, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerjaan dengan lingkungan kerjanya. Lalu yaitu selanjutnya divisi keselamatan kerja. Divisi keselamatan kerja itu pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen yang berkaitan dengan dikoordinasikan oleh Departemen SDM. Lalu pemantauan selanjutnya yaitu pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus diarahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan kerja dan kesehatan kerja lainnya. Program yang lainnya yaitu dengan mengurangi timbulnya penyakit. Nah, penyakit ini akibat pekerjaan biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk. Dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang pada karyawan itu sendiri. Nah, perusahaan itu harus menjadikan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan dokumen. Nah, penyimpanan dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh bahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja. Nah, itu harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Lalu program yang terakhir adanya dengan memantau kontak langsung. Dengan mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam proses keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia jika kontak langsung itu memang harus terjadi dalam proses produksinya. Lalu untuk program yang kedua ada mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Nah, berbagai tekanan yang dihadapi
Dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk membatasi hal itu, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran, maupun langkah seperti peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan strategi manajemen stres pribadi. Nah, apa sih peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan? Yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana-rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, hal ini dapat mengurangi tingkat stres yang dihadapi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada strategi manajemen stres pribadi. Nah, beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain memanajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut dalam kelompok sosial dan lain sebagainya. Lalu program yang ketiga tentang mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Nah, jika suatu perusahaan itu semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan itu secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Nah, berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruk dari lingkungan kerja. Perusahaan itu harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi kebutuhan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu program yang keempat yaitu menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita semua sering mendengar kalimat tersebut ya. Nah, hal ini itu menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya. Nah, daripada harus menolong mereka setelah sakit, oleh karena itu semakin banyak klub-klub olahraga kebugaran dibentuk di suatu perusahaan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, atau maksudnya kompleks itu memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi, seperti Standar Occupational Safety and Health Act atau OSHA, yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat. Itu menyarankan adanya peralatan perlindungan kerja pribadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu tentang kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, selanjutnya kita akan membahas tentang kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasa sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikap senang atau tidak senang, puas atau tidak puasnya dalam ia bekerja. Nah, beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang cukup dikenal antara lain yaitu teori ketidakpuasan atau discrepancy teori, yang kedua teori keadilan atau equity teori, yang ketiga ada teori dua faktor atau two factor theory. Yang pertama kita akan membahas tentang teori ketidakpuasan atau discrepancy teori.
teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Diskrepansi positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan itu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Nah, sedangkan diskrepansi ini atau kebalikannya ya, diskrepansi negatif jika terjadi yang sebaliknya. Lalu yang kedua ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Nah, berdasarkan teori ini, kepuasan itu dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya, versus output seperti sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Nah, karyawan itu akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, berarti terjadi ketidakadilan. Lalu yang ketiga yaitu teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfied dan dissatisfied. Nah, kelompok satisfied merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Nah, terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, tetapi jika tidak terpenuhi, tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Nah, kelompok dissatisfied ini merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Nah, apakah perusahaan itu telah mampu memberikan kepuasan kepada karyawannya, atau apakah perusahaan menjadikan kepuasan karyawan sebagai bagian strategi untuk mencapai keunggulan bersaingnya? Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai indikator kepuasan kerja karyawan seperti tingkat absensi dan perputaran karyawan yang rendah, motivasi serta loyalitas karyawan yang tinggi, kecelakaan kerja yang rendah, produktivitas karyawan tinggi, dan beberapa indikator lainnya dan dalam Job Desk Index atau GDI menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat bekerja yang tepat. Yang kedua, pembayaran yang sesuai. Yang ketiga, organisasi dan manajemen. Yang keempat, ada supervisi yang tepat. Dan yang kelima, pekerjaan yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan tentang audit pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari adanya pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, dan selanjutnya penilaian kinerja. Yang keempat, kompetensi dan balas jasa. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, tentang kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah kita membahas tentang audit pengelolaan sumber daya manusia, selanjutnya kita akan membahas tentang audit pemutusan sumber daya manusia atau audit atas pengurangan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan itu harus mampu beroperasi dengan sangat efisien juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan, dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan.
Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan, terutama yang merasa prestasinya itu tidak istimewa, tidak memiliki keterampilan yang menonjol dibandingkan dengan karyawan yang lain, dan berbagai kekurangan lainnya. Hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan karyawan akan kehilangan posisi atau pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja dapat berupa pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK. Pengurangan tenaga kerja itu merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri ya. Berbagai kepentingan perusahaan itu harus diselamatkan agar perusahaan itu bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dengan persaingan yang sangat tinggi intensitasnya dan menurunnya aktivitas bisnis, yaitu adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut, dan proses pengembangan dan rencana perampingan tenaga kerja. Dan namun ada yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan ya, tentunya karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Apapun alasan dan dampaknya baik kepada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan itu seharusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan yang sedang survive. Dan alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gaji itu atau job sharing atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja ini ditetapkan. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja terutama dalam bentuk PHK ini melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan apapun bentuknya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 158 sampai dengan 167 mengatur tentang hal apa saja perusahaan dapat melakukan PHK. Dan beberapa alasan perusahaan itu dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan tenaga kerja itu melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan dan sebagainya. Setelah kesalahannya itu tuh dapat dibuktikan. Nah, alasan yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lalu yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapat surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut atau biasanya disebut dengan SP1, 2, atau 3. Dan alasan yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Dan yang kelima, alasan perusahaan dapat melakukan PHK terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Dan yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan,
peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melakukan hubungan kerjanya. Dan alasan yang ketujuh perusahaan dapat melakukan PHK yaitu perusahaan itu tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa atau force majeure. Biasanya keadaan yang memaksa ini juga diterangkan pada kontrak setiap pekerja. Dan yang kedelapan alasannya yaitu perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang ke-9 perusahaan pilot. Yang ke-10 tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang ke-11 tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih karena keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Nah, tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau secara manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai audit sumber daya manusia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya akan menutupnya dengan kata mutiara dari Henry Golden. The only things that overcomes hard luck is hard work. Atau sama dengan kata-kata yang biasa kita dengar, yaitu miracle is the other name of hard working. Artinya, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari nasib buruk adalah bekerja keras. Dan jika kalian merasa orang yang beruntung, itu artinya kamu sedang mendapat balasan atas segala kerja keras yang telah kamu upayakan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman jangan lupa untuk komen, like, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.